puji Tuhan, memang cuacanya sudah mulai tidak bersahabat kepada dia. Dan terus saudara kita yang banjir kemarin di Kaligawe sampai hari ini masih banjir atau tidak? Masih ya, kasihan juga ya, aktivitasnya terganggu. Tapi Mas Eki dari Semarang itu sudah lancar ya Mas Eki? Iya, puji Tuhan. Padahal nanti tanggal 11 saya acara di Jogja lewat mana gitu. Kemarin saya Pak Gus, Pak lewat mana Pak? Nanti kalau pas apa itu rock itu, nah, karena saya tidak kelautan jalan-jalan yang busuk-busuk gitu. Ya puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah bersama. Kita bersyukur di tengah-tengah cuaca yang sudah mulai hujan lebat, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk beribadah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini temanya tobat atau terlambat. Wah, ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 1 ayat 10 sampai ayat 12 ini, karena Nabi Yesaya melihat di depan mata banyak orang, bahkan umat Tuhan yang hidupnya sudah meninggalkan Tuhan. Jadi tidak semua orang yang namanya umat Tuhan itu selalu baik-baik saja. Sama juga kita yang namanya orang Kristen yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan, tidak selalu selamanya baik-baik saja. Kadang-kadang juga tidak baik. Kadang-kadang juga pernah flu, kadang-kadang pernah kesandung, kadang-kadang pernah jatuh gitu. Saya aja juga pernah jatuh gitu. Pernah dioperasi dan ini sudah korbannya sudah saya lepas tadi malam. Ya, puji Tuhan. Tetapi saya bersyukur bahwa dengan peristiwa ini saya harus semakin aware itu apa? Peduli dengan diri saya sendiri. Karena peduli dengan diri sendiri itu kelihatannya sederhana, tetapi ada yang mengatakan terus tidak peduli. Awalnya nanti remon harus pokoknya minta selalu perjuang. Padahal memperhatikan, memperdulikan diri sendiri itu juga penting. Betul. Kemarin kami pas ada rapat mau membicarakan apa? Kemarin strukturisasi pengurus yayasan Makam Lazarus. Sumpah, jangan mau menjadi ketua. Pembang, walaupun kalian. Mau kurang pulau dewi pulau satu. Ya, Bapak Ibu, setiap kita punya kekuatan masing-masing. Ada yang sanggup, ada yang sudah tidak kuat. Tapi ada orang yang kuat melakukan banyak pekerjaan, ya monggo. Tapi tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Ada orang yang wagi, kekuatan, sampai mualan, kekuatan bisa kabar kan? Kami di tempat kerja, nanti di rumah, terus nanti kegiatan macam-macam, ya masih sanggup ngomong di situ kan. Tapi kalau saya ya sudah mulai saya kurangi Bapak Ibu, karena ya usia. Tahu diri kalau saya tahu diri itu usia. Karena minggu kemarin, minggu yang lalu itu turun dari itu mana, tidak tahunya itu di bawah undak-undakan itu ada patung, tidak tahu keinjek gelundung saya. Saya akhirnya ngomongin cuma kesleo, sampai abu sampai bintang, nah ini pertanyaan lebih dicibok. Maklum Bapak Ibu, saya harus memaklumi, menyadari diri bahwa manusia itu ada batasnya, kekuatannya terbatas. Padahal besok Senin itu teman-teman pengurus kembali dari itu apa? Sebenarnya hari Kamis besok Kamis kemarin itu mau rapat
malah itu saya tinggal dan ya wis Senin aja lah ya wis Senin. Saya masih sudah bisa, kelihatannya sudah bisa. Puji Tuhan. Karena hari ini nanti lansia healing. Jadi saya semangat. Saya semangat. Kita cepat sembuh lansia healing. Hati yang gembira adalah obat ya. Kita buat gereja ini gembira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cepat-cepat saya kapok. Itu terlupakan sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kalau memang waktunya minum obat ya. Jangan lupa. Ya, jadi supaya ayo minum obat ya, Pak Kulit itu beda supaya kondisi kesehatan kita terjaga. Kalau saya ada yang nggak cocok memang, suka sakit itu perut saya mulus itu ya saya ganti dengan jalan pagi saja. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada tema kita pada pagi hari ini, bertobat supaya jangan sampai kita terlambat. Meskipun kita ini sudah ditebus dan diselamatkan, tapi daging itu kan lemah. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Sehingga kita harus menyadari, kita harus tetap ingat kepada Tuhan, supaya jangan sampai kelemahan kita menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi di dalam surat Yesaya pasal 1 ini? Di dalam ayat 10 tadi dikatakan dosa umat Allah digambarkan seperti Sodom dan Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah, hai rakyat manusia Gomora. Bapak Ibu masih ingat ya Sodom dan Gomora? Ini cerita zaman sekolah minggu mungkin ya, Sodom dan Gomora. Zamannya Abraham dan keponakannya itu waktu itu, ketika mereka itu berselisih paham, karena gembala-gembalanya ini bertengkar, rebutan lahan untuk menggembalakan ternaknya Pak Abraham dan ternaknya Lot ini. Gembala-gembala ini kan rebutan lahan, karena memang di daerah padang gurun di sana sulit untuk mendapatkan rumput yang hijau untuk ternak mereka. Karena gembalanya bertengkar, ya wis, ada dewi, hanya yo misalnya. Ini boleh lahan, aku tak boleh lahan. Nek celapor ini kok. Jadi dulu ini kumpul kan enak itu. Tapi mergo kumpul mergo campur malah akhirnya bentikan. Ya wis, timbangane bentikan, kowe boleh lahan iki. Lot cari lahan di sebelah timur di lereng jadi lembaga dan karena dilihat tanahnya lumayan ini subur, ini banyak rumput yang di sana yang bisa untuk makanan ternak. Tapi tidak tahunya tempat yang subur di situ juga banyak dosanya. Jadi tempat yang menyenangkan itu seringkali di situ terselip banyak dosa. Orang kan sering cari tempat yang menyenangkan, menggembirakan, membuat hati kita senang. Tetapi di balik kegembiraan itu seringkali di sana ada banyak dosa. Banyak orang yang senang untuk healing di gelap malam. Ternyata di balik itu ada banyak dosa, narkoba dan sebagainya. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa tidak semua yang menyenangkan itu baik di mata Tuhan. Hati-hati. Di balik hal-hal yang menyenangkan, kadang-kadang di sana terselip banyak dosa. Bapak Ibu masih ingat dosanya Sodom dan Gomora? Kejahatannya komplit di Sodom dan Gomora. Semua bentuk dosa ada di sana. Di tempat yang berlimpah-limpah, ternyata di situ juga berlimpah-limpah dosa juga. Komplit dosa.
Bahkan ada yang dianggap sangat kecil, yaitu dosa homoseksual di dalam ayat. Makanya ada istilah maaf sodomi, itu karena dosanya kota Sodom. Begitu menjijikkan di mata Tuhan dosa yang terjadi di sana. Sehingga ketika mereka mau beribadah di rumah, membawa persembahan yang terbaik, persembahannya tidak disukai oleh Tuhan. Karena tercemar oleh dosa. Mereka membawa persembahan yang bermacam-macam, tidak disukai oleh Tuhan karena persembahannya menjijikkan di mata Tuhan. Bahkan perayaan-perayaan mereka yang megah tidak disukai oleh Tuhan, karena justru di balik perayaan itu terjadi kejahatan. Tidak dijelaskan di sini kejahatan di balik perayaan itu seperti apa, tetapi bahwa ada banyak kejahatan di balik perayaan-perayaan yang megah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi kesedihan dari Nabi Yesaya, bahwa itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Bahkan di tempat yang dipandang suci terjadi dosa dan kejahatan. Di rumah Tuhan, di bait suci, di situ pun juga terjadi dosa dan kejahatan. Di gereja ini yang dianggap tempat yang paling sakral itu, di halaman sana atau di tempat duduk ini, kalau diminggar, mimbar, sakral gitu ya, kalau mimbar gitu kan. Nanti dari di atas mimbar inilah disampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di mimbar ini sudah kotor, sudah tercemar. Dosa yang paling tidak bisa diterima itu, pendeta ini ngapain? Daripada saya memberi contoh jemaat, kan saya memberi contoh diri saya dulu. Dosa yang tidak bisa diterima oleh jemaat itu dari seorang pendeta itu apa, Bapak? Bohong itu besar atau kecil itu? Bohong, apalagi Bapak? Ya orang pendeta juga, saya malah tidak mudah di juga itu gimana itu seperti apa, saya tidak mudah gitu ya. Selingkuh, padahal selingkuh itu tidak alkitabiah loh. Iya, selingkuh kan tidak alkitabiah, tidak ada ayatnya. Di Alkitab yang ada itu berzina. Ya kan gitu kan, selingkuh kan ayatnya gimana? Tidak ada selingkuh. Jure Pak. Hah? Jure. Selingkuh ada dengan jure. Misalnya pendeta GTC Immanuel jatuh dosa berbuat zina. Jadi, bukan saksi dosa, satu dosa mungkin mengatakan mana-mana gitu. Boleh saya masih berkota di sini? Oh enggak, ada yang setuju. Oh enggak ada, baru siji yang boleh gitu loh kok. Gue boleh semua. Kompak, itu ya kompak. Di dalam keluarga, kemarin pas PA itu saya tanya, di keluarga ini kan, di keluarga itu dosa yang dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga itu yang paling tidak bisa diterima apa? Ya sama ternyata selingkuh, walaupun tidak. Iya toh. Tapi
Kalau bahasa kita kan bukan selingkuh tapi berzina. Kalau membunuh dengan berzina lebih berat mana? Oh sama. Oh berarti cuma bedanya kalau membunuh masuk penjara, kalau selingkuh belum tentu masuk penjara. Iya, kalau membunuh kan langsung ditangkap polisi. Kalau selingkuh kan polisinya mikir-mikir pakai masalah apa ini kan gitu loh. Nah, dan itu terjadi ayat 12 bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku, tempat yang diagungkan, tempat yang disakralkan, sudah dikotori, sudah tercemar, sudah diinjak-injak, sudah dikotori dengan dosa. Mungkin kalau dosanya terjadi di pinggir-pinggir jalan, malu kan. Tapi dosanya di bait suci, sudah begitu berat dosa yang terjadi, yang dilihat oleh Nabi Yesaya terjadi di bait suci. Saya tidak tahu di dalam keluarga kita masing-masing Bapak Ibu sekalian, apakah sampai saat ini masih ada dosa yang belum selesai. Dan dosanya apa saya juga tidak tahu, karena tidak semua orang mau. Dosa itu kan belum tentu orang mau cerita kepada orang lain. Tidak semua dosa itu bisa diceritakan kepada orang lain, bahkan kepada pendeta, kepada gembala. Belum tentu. Karena di situ sampai di situ betul sampai belajar susah, sampai akhirnya saya turun, aku tidak kuat, dada susah dia itu karena memikul sendiri beban di dalam hidup. Ada yang kuat, aku kuat, sanggup soal seperti itu. Tapi ada yang tidak kuat. Ada yang bisa sharing, membagi beban kepada orang lain, tetapi ada juga yang tidak bisa membagi beban kepada orang lain. Apapun persoalan kita, Tuhan ingin supaya kita kembali baik. Tuhan ingin supaya kita kembali normal. Tuhan ingin supaya yang kotor kembali jadi bersih. Amin Bapak. Kenapa? Karena dosa itu membebani perjalanan hidup kita sendiri. Karena Tuhan sayang sama kita supaya perjalanan hidup kita ini tidak terbebani, tidak berat. Tuhan ingin jalan kita itu menjadi penuh dengan sukacita dan damai dan bahagia. Tetapi kan tidak semua orang bisa membagi beban. Bahkan ada yang sampai menyimpan beban dan dosa itu sampai akhir hayat. Aku loroan tiba mati. Dan sudah begitu loroan tiba mati. Sulit ya? Menjadi beban. Sehingga orang mencari solusi. Kemarin saya dapat WA, aku lagi konsultasi dengan psikiater. Katanya psikiater aku mengalami sulit bahasanya itu bahasa psikiater, depresi, terus bipolar depresi, bipolar. Terus aku sekarang ganti psikiater sampai seperti itu. Berarti dia sedang dalam beban di dalam kehidupan. Karena itu
ayat 16 dan ayat 17 mengajak kita untuk kembali hidup normal, sehat, bukan hanya sehat jasmani, sehat secara rohani, sehat secara mental, bersih kembali. Satunya jalan adalah bertobat kembali kepada Tuhan. Tinggalkan yang lama, basuh dan bersihkan dirimu. Yang kotor dibasuh, dibersihkan. Jauhkan dan berhenti berbuat jahat. Ayat 16 dan 17. Lalu mulailah belajar berbuat baik. Karena berbuat baik itu harus dibiasakan. Ketika kita yang kemarin, yang lalu-lalu kita masih suka melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk merubah menjadi baik, tidak bisa tiba-tiba berubah total. Karena perbuatan baik itu harus dibiasakan. Lakukanlah kita yang kecil setiap hari untuk melakukan yang baik. Nanti lama-lama menjadi biasa baik. Oleh karena itu ketika kita menasihati anak kita, wah dari dua pun juga depan dulu, juga sampai berlaku ini. Ngomong ya saya benar. Yang suami cuy. Tapi untuk mengubah begitu kan tidak bisa tiba-tiba kalau itu menjadi kebiasaan. Justru yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita itu berbeda pendapat, salah paham. Dan di dalam ayat ini adalah dosa. Kita yang berbeda pendapat, yang salah paham aja kadang-kadang sulit menyelesaikan. Kemarin Pak PA itu sampai ditanya begitu solusinya gimana? Yang bapak-bapak berpendapat begini, lalu yang ibu-ibu berpendapat begitu, saling berpendapat. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berbeda pendapat, yang salah paham saja, kadang-kadang kesulitan kita selesai. Apalagi dosa. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, hal itu harus kita bereskan di dalam Tuhan. Karena akan menjadi beban dalam hidup kita dan merugikan perjalanan hidup kita. Beda pendapat ini kelihatannya ringan tetapi terjadi sehari-hari. Karena itu kita belajar supaya apa yang mau kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang. Kita juga belajar mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain supaya tidak salah paham. Intinya adalah komunikasi. Dalam keluarga itu seringkali bahkan untuk berkomunikasi saja sulit. Kemarin pas PA itu Pak Joko menceritakan temannya, no konco suami istri dosa omah ini ngomong-ngomongan dan mau tidur semua bareng mulai menenangkan. Jadi tinggal bersama serumah tapi tidak ada komunikasi. Ternyata ada yang seperti itu. Tinggal sak gereja tidak berkomunikasi, ada enggak? Oh ada. Gereja apa ada? Gereja lah punya. Lalu saya tahu tempat itu. Terus saya turun namanya kamar harap, kalau tak turun kamar turun di ngomong kan dia. Dari suami istri itu mengatakan dia ada lucu itu. Suami istri omongan kayak dia. Apapun persoalan di dalam kehidupan kita, kalau tidak pernah kita bereskan, maka pasti akan menjadi beban di dalam hidup. Perjalanan hidup kita menjadi terharu. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan, doa-doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ngomong, Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Karena dosa kita. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kita karena apa? Karena kejijirannya. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kita karena apa? Karena kita belum selesai.
dengan persoalan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mau berdoa, ayo bereskan dulu persoalan kita sama Tuhan. Dosa kita dengan Tuhan harus, mau tidak mau harus kita selesai, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan tidak mau mendengarkan kita, yang salah kita karena kita belum menyelesaikan dosa kita. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pertobatan itu pasti akan membawa pembaruan hidup. Segala persoalan di dalam hidup kita akan selesai ketika kita mengalami dan menjalani perputaran hidup. Seperti dalam ayat yang paling sering dikutip yang pertama. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumban, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sanggup menolong dan menyelesaikan segala persoalan dan dosa kita. Amin. Yang Tuhan tunggu dari kita adalah datang bertobat kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak mau datang bertobat kepada Tuhan, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni sesamamu manusia, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Mari kita datang kepada Tuhan supaya hidup kita diperbarui oleh Tuhan dan hidup kita menjadi damai, sejahtera dan bahagia. Ada yang hari ini masih terbuka Bapak Ibu? Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk kita secara pribadi. Kita datang mohon supaya kuasa kasih Tuhan memperbarui kehidupan kita. Tuhan menjamah kita bila kuasa Roh-Nya yang kudus yang sanggup untuk menguduskan, memperbarui dan memberkati hidup kita. Datang kepada Tuhan dan kita naikkan melalui pujian Roh-Nya yang hidup.